Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Tijani Asyaja dengan NIM 12540101121. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal sebagai syarat ujian akhir semester. Namun harapan saya bukan hanya memenuhi tugas, tetapi apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua orang. Oke, yang pertama soal nomor 4. Perkembangan ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi mulai serius dipelajari di kampus sekitar awal abad ke-20. Sebelum itu, komunikasi masih dianggap sebagai kemampuan dasar manusia saja. Tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan awal studi ini adalah Harold D. Lasswell. Lasswell membuat rumus yang sampai sekarang terkenal banget. Rumusnya yaitu Who say what in which channel, to whom and with what effect. Bahasa gampangnya, siapa yang ngomong, apa yang diomongin, lewat media apa, ditunjukin ke siapa, dan apa pengaruhnya. Rumus ini bikin komunikasi jadi lebih mudah dipahami dan dipelajari. Oleh karena itu, Lasswell dianggap sebagai salah satu perintis penting dalam ilmu komunikasi modern. Selanjutnya soal nomor 5, transportasi dan dampaknya pada komunikasi. Kalau kita lihat zaman dulu, orang cuma berpergian pakai kuda, unta, ataupun delman. Nah, jadi perjalanan jauh lebih lambat dan informasi pun ikut lambat sampai ke tempat lain. Tapi semuanya berubah setelah munculnya revolusi industri. Ketika lokomotif kereta api ditemukan pada awal abad ke-19, mobilitas manusia meningkat drastis. Orang yang berpergi lebih cepat, barang bisa dikirim lebih cepat, dan surat kabar pun bisa lebih cepat. Perubahan besar dalam transportasi ini akhirnya berdampak pada dunia komunikasi. Informasi gak lagi memakan waktu berhari-hari untuk berpindah. Hasilnya komunikasi antar wilayah jadi lebih mudah, cepat, dan luas. Selanjutnya soal nomor 6, komunikasi menurut Shannon dan Webber. Shannon dan Webber kemudian memperkenalkan model komunikasi yang sampai sekarang masih sering dipelajari. Menurut mereka, komunikasi itu proses mengirimkan pesan dari pengirim ke penerima lewat sebuah saluran. Dalam proses itu bisa saja ada gangguan atau noise seperti sinyal buruk, pesan yang tidak jelas, atau suara yang mengganggu. Model ini penting banget karena membantu kita memahami bagaimana pesan bisa sampai dengan baik atau sebaliknya bisa gagal diterima. Teori Shannon dan Webber banyak dipakai dalam teknologi, media, sampai komunikasi sehari-hari. Selanjutnya soal nomor 9. Hopland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku. Pada bagian ini saya menjelaskan bahwa Hopland memang menekankan komunikasi sebagai bentuk penyampaian stimulus yang dapat dipengaruhi perilaku seseorang. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi persuasif yang fokus pada perubahan sikap. Selanjutnya soal nomor 11. Komunikasi massa memiliki kesegaran umpan balik yang paling rendah. Di bagian ini saya menjelaskan komunikasi massa seperti televisi, radio, atau surat kabar memang memiliki umpan balik yang lambat dibandingkan komunikasi tatap muka. Karena sifatnya menjangkau banyak orang sekaligus, feedback biasanya tidak langsung, dan ini membuat tingkat kesegarannya rendah. Selanjutnya soal nomor 17, cara kita berbicara di saat musim hujan dan musim kemarau akan berbeda. Hal ini dikarenakan konteks komunikasi kita berdasarkan aspek fisik. Pada bagian ini saya menjelaskan bahwa kondisi fisik memang dapat mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Cuaca, suhu, dan lingkungan sekitar bisa mengubah intonasi dan ekspresi atau cara kita menyampaikan pesan. Karena itu, konteks fisik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan bagaimana komunikasi berlangsung. Selanjutnya, soal nomor 18. Pada saat ini, berkomunikasi dengan suku di Sumatera akan berbeda dengan berkomunikasi dengan suku di Jawa. Perbedaan ini merupakan konteks komunikasi dari aspek sosial. Di bagian ini, saya menyampaikan bahwa budaya sangat mempengaruhi cara berkomunikasi. Setiap kelompok sosial memiliki norma dan kebiasaan berbeda, sehingga gaya berbicara dan ekspresi cara menyampaikan pesan pun berbeda. Hal ini menunjukkan penting memahami konteks sosial ketika berinteraksi.
Selanjutnya soal nomor 20. Stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Untuk penjelasan ini, saya menyampaikan bahwa stand up comedy memang menggunakan humor sebagai alat utama untuk menyampaikan pesan. Selain membuat penonton tertawa, komika sering menyelipkan kritik sosial atau cerita reflektif. Tetapi tujuan utamanya tetap untuk menghibur. Yang selanjutnya nomor 23, pada tingkat pengetahuan pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Pada bagian ini saya menjelaskan komunikasi memang dapat memberikan pengaruh pada tingkat kognitif. Seseorang dapat mengubah cara pandangnya setelah menerima informasi baru. Dan perubahan ini sering terlihat bergesernya pendapat maupun persepsi. Yang terakhir soal nomor 26. Tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Namun komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Untuk bagian ini saya menjelaskan bahwa komunikasi sebenarnya terjadi ketika perilaku diberi makna. Tidak semua tindakan adalah komunikasi, tetapi saat seseorang menafsirkan perilaku itu sebagai pesan, barulah proses berkomunikasi berlangsung. Disinilah pentingnya interpretasi dalam memahami pesan nonverbal. Dan sebagai penutup, saya akan menceritakan tentang sosok ayah. Buat saya, ayah adalah sosok yang selalu jadi penopang keluarga. Walaupun jarang ngomong panjang lebar, perjuangannya kelihatan dari cara beliau bekerja. Dari pagi sampai malam, ayah berusaha memenuhi kebutuhan keluarga tanpa banyak mengeluh. Dan meski lelah, beliau tetap berusaha hadir buat kami. Entah lewat perhatian kecil, nasihat singkat, atau sekedar senyum saat pulang. Ayah ngajarin kami arti tanggung jawab dan bagaimana tetap kuat dalam keadaan apapun. Singkatnya, ayah adalah contoh nyata bahwa cinta kadang tidak perlu banyak kata, cukup ditunjukkan lewat tindakan. I love you, ayah. Wow. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena manusia tempatnya salah. Dikulum-kulum, dikunyah-kunyah. Wassalamualaikum semuanya.